Damai sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas hidup pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau membacakan dan menyampaikan firman. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah kita mendengar, melakukan, dan memelihara firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah kepemimpinan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Roh Kudus yang memungkinkan manusia bisa beriman kepada Allah Tritunggal dan mengakuinya sebagai Bapa yang sangat dekat dengan orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sama seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Roh Kudus juga membimbing kita sebagai orang percaya untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan mengalami kekudusan di dalam Kristus. Nah, Roh Kudus itu pula yang membimbing orang beriman untuk ambil bagian dalam rencana dan tindakan Allah dalam Yesus Kristus, yaitu mewartakan kabar baik, mewartakan kabar Injil, dan mewartakan kabar gembira, dan mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah yang membedakan gereja yang sekedar berkumpul atau komunitas atau organisasi gereja. Berbeda dengan gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mengambil bagian dalam hidup perutusannya. Ini disebut gereja yang organisme. Gereja tubuh Kristus. Gereja yang mau dipakai Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Roh Kudus menjadi daya pemersatu dan daya kekuatan dalam menjalankan perutusan Injil. Dalam menjalankan kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dengan penyertaan Roh Kudus, kini kita sadari bahwa orang percaya tidak hidup sendiri, tetapi hidup di dalam Tuhan, dan orang percaya juga tidak bekerja sendiri, tetapi selalu dibantu oleh kepemimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan memimpin setiap langkah orang yang sudah percaya pada Kristus. Setiap langkah orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Setiap langkah orang yang akan memberitakan Injil kepada banyak orang. Dengan kata lain, kita menabur Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan Roh Kudus berperan di sana. Karena Roh Kudus akan memimpin kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga banyak orang yang berjumpa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kesadaran akan jati diri gereja yang tak terpisahkan dengan Roh Kudus, ini perlu dihidupkan kembali. Sehingga ada kesadaran bahwa menjadi anggota gereja berarti
menjadi orang-orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang telah dipisahkan oleh Roh Kudus dengan dunia yang fana ini. Nah, itulah sebabnya marilah kita selalu meminta kepemimpinan Roh Kudus, meminta Roh Kudus memimpin kita supaya arah kita jelas, supaya tujuan kita jelas, yaitu kita mau memberitakan Injil dan Roh Kudus akan menolongnya. Ada satu moto yang seringkali saya katakan, berhasilnya satu kesaksian hanya kita menyampaikan berita Injil kepada banyak orang, hanya kita menyampaikan firman Allah kepada banyak orang, maka hasilnya kita serahkan kepada Roh Kudus. Karena yang menobatkan orang itu adalah kepemimpinan Roh Kudus, bukan manusia, bukan pendeta, bukan saya, bukan majelis gereja juga, bukan penatua, bukan. Tetapi yang menobatkan orang yaitu atas dasar kepemimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang menggerakkannya, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Setan pun tidak akan menghalanginya. Marilah kita senantiasa berdoa meminta supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Dari sekarang ini sampai kedatangan Kristus kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga yang agung mulia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus yang telah memimpin kami sehingga kami berani memberitakan Injil, sehingga kami berani menyampaikan firman Allah. Karena ada banyak orang yang belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menolong kami, memimpin kami, dan Roh Kudus membimbing kami. Ampuni dosa kami Tuhan kalau kami seringkali tidak mengandalkan Roh Kudus. Tapi hari ini kami mau mengandalkan kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain. Amin.